wa huduril qalbi wa tahsinil qiyami wa tartilil qiraati wa tadabburiha wa itmamur ruku'i was sujudi wa sa'iril arkan wal muhafazati 'ala sunnati wal adabi allati nadaba syar'u idal amal biha bi salatika wa ikhtiraji amma yujibun nuqsan fi salati aw yaqutu bihi wujubul kamali fa innaka idza fa'alta dhalika kharajat salatuka bayda'a taqulu hafadhakallahu kama hafadhani wa ila kharajat sawa'an mudlimatan taqulu dayya'akallahu kama dayya'tani wa qad qala alaihi salatu wassalam laysa lil mar'i min salatihi illa ma aqala minha. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, kita simak apa maknanya. Wa alaika bil muhafadzah, dan mesti kamu, kalau bahasa yang lebih bagus, seyogianya Anda bil muhafadzah ala sunnah ratibah, memelihara atas sholat sunnah ratibah. Apa sholat sunnah ratibah? Sholat sunnah yang terkait dengan sholat fardu, seperti qobliyah, ba'diyah, sholat sunnah rawatib. Jadi menurut kitab ini, berdasarkan petunjuk Rasulullah, bagus kita di samping sholat 5 waktu juga sholat qobliyah, ba'diyah, kecuali ba'diyah subuh dan ba'diyah asar. Allati arsyadaka syar'u, yang telah kamu diberi petunjuk oleh syarat syariat, ila fi'liha, untuk mengerjakannya, qoblal maktubat, sebelum sholat fardu, wa ba'daha, dan sesudahnya. Wahdar, dan waspadalah, kalau bahasa yang lebih kasar, hati-hatilah. Anta ta'ahala bitarki syai'in minha, menjadi orang ahli meninggalkan sesuatu dari sunnah ratibah itu. Jadi maksudnya, usahakan hidup ini diisi dengan banyak berprestasi ibadah. Di samping sholat fardu juga sholat rawatib. Wa ma fataka minha li udrin, dan apa-apa yang luput daripadanya karena udzur itu karena halangan, fabadir bi qadaihi, maka segerakanlah mengqadanya. Jadi kalau ada amal-amal yang tertinggal, qadha dong. Pertanyaannya, amal apa yang mesti diqadha? Mengenai ini terdapat 2 pendapat. Pendapat pertama, yang diqadha bila sholat itu sholat fardu. Silakan Pak. Sholat fardu. Tapi ada pendapat yang kedua mengatakan berdasarkan pada petunjuk Rasulullah, yang diqadha bukan cuma yang fardu, yang sunnah juga. Kenapa? Karena Nabi juga pernah mengqadha sholat sunnah. Pernah satu malam Nabi Muhammad SAW itu sakit. Karena sakitnya malam itu Nabi tidak bisa sholat tahajud. Jadi uzur, sakitnya tidak memungkinkan. Kalau sakit masih bisa duduk, Nabi sholat sambil duduk tahajud. Tapi kali itu nggak sempat lagi, nggak bisa lagi. Nabi kemudian malam itu tidak tahajud, dengan izin Allah, dengan kuasa Allah, paginya sembuh. Ketika sembuh, waktu duha Nabi mengqadha sholat tahajud yang semalam ketinggalan. Itu berdasarkan alasan itu, Syekh Abdullah Al-Haddad yang menulis kitab ini mengatakan, kalau Anda tertinggal dalam mengerjakan sholat-sholat yang sunnah, sebaiknya Anda segera mengqadhanya. Jadi ada 2 hal ya. Pertama, sekarang sholat. Ini mereview aja. Ada sholat fardu
ain, ada fardu kifayah. Yang fardu ain kita sudah tahu sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Yang fardu kifayah sholat jenazah. Jadi sholat kalau dilihat dari aspek hukumnya, ada yang fardu, ada yang sunnah. Yang sunnah masih dibedakan lagi. Ada sunnah rawatib. Rawatib itu sholat yang hukumnya sunnah mengiringi sholat wajib. Nah, apa contohnya? Kita sudah tahu ada qobliyah, ada ba'diyah. Yang ba'diyah kecuali ba'diyah subuh dan ba'diyah asar, kecuali. Tapi ada sholat sunnah nawafilun. Nawafil adalah sholat sunnah yang tidak terikat dengan sholat fardu. Misalnya yang tidak terikat dengan sholat fardu, misalnya duha, tahajud. Nah, ini masih dibagi dua lagi nih. Ada sholat sunnah nawafil muakkadah. Muakkadah itu yang dipentingkan. Kalau bahasa kasarnya diperlu-perluin. Apa sholat sunnah yang nawafil muakkadah? Sholat tarawih, semua nawafil muakkadah. Idul Fitri, Idul Adha. Ada ulama menyebutkan tahajud, duha, witir, dan duha. Kenapa? Karena mahal, statusnya nih mahal banget kedudukannya. Gitu. Selama kita punya kesempatan, badan sehat, bagus dikerjain gitu loh. Tapi ada sholat sunnah nawafil ghairu muakkadah. Ghairu muakkadatin. Tidak dipentingkan. Mana sholat sunnah nawafil ghairu muakkadah yang tidak dipentingkan? Misalnya, maaf, tahiyatul masjid. Kalau ngikutin hadisnya, idza dakhala ahadukum al-masjid fala yaqut hatta yarka' rak'atain. Apabila kamu masuk ke dalam masjid, janganlah langsung duduk, tapi sholat 2 rakaat. Persoalannya pengajian udah dibuka. Bagaimana? Boleh langsung duduk, tidak apa-apa. Diganti dengan baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Saya datang tadi, Bapak Ibu udah tunggu dari Abi Isya. Terus saya sholat qobliyah kan nyolotin, sholat tahiyatul masjid, gitu, megelin, gitu. Ditunggu dari tadi begitu, sholat dulu. Jadi gimana? Gitu. Dalam konteks seperti itu boleh langsung aja ngajar dan diganti dengan tasbih. Nah, menurut kitab itu berdasarkan sejumlah petunjuk hadis Nabi, sebaiknya sholat-sholat ini jangan ditinggal.
Sholat fardu bagus, bagus banget, ini kewajiban. Sholat sunnah jangan tinggal dong, qobliyah ba'diyah gitu. Ya. Yang muakkadah kalau bisa jangan tinggal, tahajud, witir, duha. Kenapa? Karena intiwa sunnah, ikut sunnah Nabi. Nabi Muhammad tuh meskipun naik unta keluar kota, Nabi sholat duha. Kalau naik unta Nabi. Artinya sholat duha penting. Sholat duha itu punya kedudukan yang sangat sentral. Adapun yang gue muakkadah sangat tergantung pada situasi. Kalau waktunya kita masih leluasa, misalnya kita datang, misalnya ke bapak-bapak ya, datang ke masjid jam 11 perapat misalnya gitu, hari Jumat, masih ada waktu sekitar setengah jam, ya sholat begitu datang tahiyat ke masjid, selesai tahiyat sholat duha gitu, selesai itu terus zikir, doa, munajat, baca Quran gitu. Kalau waktunya leluasa yang ini nih gitu. Tapi kalau waktunya mepet, kita datang orang sudah azan, ini jangan dikerjain. Bisa tak boleh? Begitu kita datang sudah azan isya misalnya. Lalu gimana? Sholat aja qobliyah nih. Gitu. Jangan ini dikerjain. Karena ini lebih strategis nih. Nilainya juga lebih tinggi kedudukannya. Nah, sholat ini sebaiknya jangan ditinggal kayak gitu. Dikerjain aja. Kita lihat aja. Malah kalau Syekh Al-Haddad ini mengatakan kalau ada yang tertinggal, kalau ada yang tertinggal di qadha. Pertanyaannya, emang ada sholat qadha? Ada. Qadha artinya as-salatu li ghairi waqtiha. Mengerjakan sholat bukan di waktunya. Ada. Gitu. Mana dalilnya? Dalam hadis sahih dikatakan Nabi pernah dalam satu hari 4 kali nggak sholat. Perang Khandaq. Ketika terjadi perang Khandaq itu padat. Nabi sibuk menghadapi musuh yang banyak dari Mekah, itu dari padat itu. Zuhur, Nabi dan para sahabat nggak mengerjakan sholat. Karena sibuk, nggak sempat sholat. Asar, maghrib, isya. Nah, baru setelah selesai isya, udah reda, itu udah mulai selesai, terus Nabi bilang sama Bilal setelah Nabi wudhu, ya Bilal qum, Bilal qomat. Begitu qomat, Nabi sholat bersama para sahabat, sholat zuhur 4 rakaat, qomat lagi gitu Nabi, qomat lagi Bilal, sholat lagi asar 4 rakaat, qomat lagi Nabi bimbing lagi sholat maghrib 3 rakaat, qomat lagi bikin sholat isya 4 rakaat. Jadi satu hari itu diropor 4-4-nya. Artinya qadha sholat itu ada. Qadha sholat yang wajib ini ada. Persoalannya ada nggak qadha sholat sunnah? Ada juga. Qadha sholat sunnah. Nabi pernah datang subuh ke masjid, orang udah siap semua, udah pada qobliyah semua, tinggal qomat doang. Nabi ketika lihat semua sahabat udah pada sholat qobliyah, Nabi langsung aja kata Nabi, ya Bilal qomat, Bilal qomat. Setelah qomat Nabi mimpin sholat, kemudian para sahabat ikut menjadi makmum. Udah selesai sholat tapi bergegas kemudian pulang gitu. Sampai di rumah ternyata di sholat 2 rakaat. Ditanya sama Siti Aisyah, ya Rasul sholat apa barusan? Bukankah setelah subuh nggak boleh sholat? Kata Nabi, saya barusan mengqadha sholat qobliyah subuh yang saya tertinggal. Apa maknanya?
mengedepankan pentingnya keperluan orang banyak dibanding keperluan pribadi. Mantap. Bisa tak ya? Jadi ada sholat qadha, sholat sunnah ada. Nah, Syekh Abdul Al-Haddad itu menuntut paham ini. Jadi qadha wajib ada, qadha sunnah ada. Jelas ya? Baik. Wa'alaika bil khusyuk. Nah, sekarang lanjutannya nih. Dan mesti kamu khusyuk katanya. Fi sholatika, dalam sholatmu. Jadi usahakan sholat itu di samping mengerjakan dengan tepat waktunya, dengan adab-adabnya, juga bagus dengan khusyuk. Wa huduril qalbi, dan hadir hati. Waktu sholat hatinya mesti hadir. Hadir artinya pikirannya, jiwanya, raganya lagi sholat. Memang ada orang sholat tapi pikirnya kemana-mana, ada. Nabi masuk ke Masjid Nabawi. Ya, di depan pintu ada setan berdiri. Nabi bisa lihat setan. Kita bersyukur nggak dikasih kesempatan lihat setan, repot kalau bisa lihat setan. Repotnya banyak urusan. Di dalam masjid ada dua orang, yang satu lagi sholat, yang satu lagi berbaring. Ngagoler kalau bahasa kampung. Ya, rebah-rebahan, geletakan. Nah, terus Nabi tanya sama setan, kepada setan, kenapa kamu nggak masuk aja ke dalam masjid? Kata setan, ini akhafu man yanamu fi hadzal masjid. Kata setan, saya takut dengan orang yang lagi berbaring, lagi tiduran, gitu. Ditanya sama Nabi, kenapa kamu tidak takut teman orang yang sedang sholat? Kenapa justru takut sama orang yang sedang berbaring? Gitu. Karena kata setan, orang itu meskipun lagi sholat, pikirannya kemana-mana. Jadi orangnya sholat tapi hatinya di pasar. Saya lebih takut dengan lagi tiduran, katanya gitu. Ternyata yang tidur itu Ali bin Abi Thalib. Bukan tiduran. Tidur kalau tidur merem. Ini tiduran, berbaring gitu. Ternyata dia lagi zikir dia. Nah, Syekh Al-Haddad ini mengatakan, kalau Anda sholat, di samping sholat jangan lupa dong katanya menghadirkan hati. Wa tahsinul qiyam, dan membaguskan berdirinya. Jadi kalau sholat berdiri biar benar. Kita kapi dulu ya. Jadi kalau sekarang yang berikutnya bagus disertai dengan khusyuk. Antara lain hadir hati ketika sholat. Wa tahsinul qiyam, yang memperbagus berdiri. Maksudnya kalau lagi sholat berdiri biar benar. Gimana berdiri yang benar? Para ulama ahli fikih mengajarkan kalau sholat, kalau laki-laki ya, jarak antara kaki kanan dan kaki kiri itu kira-kira sejengkal. Kan bisa dikira-kira kan, nggak usah mau sholat gitu dulu, nggak usah. Kira-kira aja. Kalau ada sejarah itu kan yang di dalam tiang, nah itu udah satu tempat berdiri tuh, berdiri tegak ngadep kiblat gitu, tempat sujud ngadepnya gitu. Nah tangannya begini, Allah, ini jempol sini, nah, ini ngadep ke depan sana. Jadi bukan begini, bukan gini gitu. Menyerah dia. Kalau begini nggak ada mananya. Kalau begini menyerah gitu. Bisa tangkap ya? Itu yang standar diajarkan Imam Syafi'i berdasarkan petunjuk Rasulullah. Kalau berdiri
berdiri cukup begini, jangan nyari kaki orang. Gak usah. Ya, jadi nggak usah, jadi cukup gini aja. Kalau laki-laki, kalau perempuan rapat. Nah, di posisinya ini juga mesti gini. Nah, ini mesti gini nih. Ini nih ketiaknya mesti gini. Kalau perempuan, kalau laki-laki dia gini. Jelas ya? Kalau sujud gitu. Kalau menurut Imam Ghazali berdasarkan petunjuk Rasulullah, sujud itu ya yang mula-mula jatuh ke tanah, ke tempat sholat ini biar cukup, nggak apa-apa ya. Ini lutut, jadi Allah, gini, terus sini baru, ini mesti dibuka nih dahinya. Kaki di belakang mesti lurus, bisa tangkap nggak? Nggak boleh tilguk, nggak boleh ketangkringin, gitu. Mesti berdiri kan, belakang. Nah, jadi ini, gitu. Jadi jangan, mana? Bisa tangkap nggak? Sampai mau tiarap gitu nih, nggak ada tuh, nggak ada. Bapak cantik tapi deh. Nggak ada yang begitu. Saya sudah sholat di tempat lain, gitu. Di banyak negara, nggak ada yang grup gitu kayak mau tiarap. Biasa aja. Jadi persoalan, maaf kalau yang sudah sepuh, yang sudah tambah umur, kalau lutut dulu bermasalah bisa. Gitu. Apalagi Bandung gemuk. Kalau gemuk boleh. Gitu, baru kaki, baru dengkul. Gitu. Nah, yang bagus memang lutut dulu, baru kaki, baru tangan. Gitu. Tapi bermasalah, apalagi yang pernah sakit lutut. Kalau lutut dulu bisa, jadi boleh tangan dulu. Bagi yang sudah pernah sakit atau memang sudah, kalau pakai lutut dulu, tambah sakit. Bagi yang muda-muda yang ada masalah ya lutut dulu. Jadi, tahu ya? Jadi usahakan nih banyak khusyuk dan tahsinul qiyam. Tahsin itu memperbagus berdiri. Tahsin, memperbagus berdiri, bagus berdirinya. Jadi kalau bagus ya tegap ini, gitu, jangan sholat itu menampang, gini, gitu ya, gas. Nah tempat sholatnya, matanya menghadap ke tempat sujud. Kita lanjut lagi. Wa tartilul qiraah, dan pelan-pelan membaca Quran. Tartil itu bacanya tidak tergesa-gesa, tidak terlalu cepat, tapi juga tidak sangat lambat. Sedang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Misalnya gitu. Tartil katanya. Dan kalau membaca Quran dalam sholat mesti urut. Ya. Tartil. Tartil dalam bacaan. Di samping tidak tergesa-gesa, juga mesti urut ya. Urut artinya yang dulu diduluin, yang belakang dibelakangin. Nggak boleh inversi. Inversi itu nyungsang. Nyungsang itu berbalik, nggak boleh. Misalnya rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad.
itu yang bagus. Jangan dibalik. Jangan rakaat pertama ulu, rakaat kedua kuliah, itu terbalik. Makruh oleh para ulama dikatakan. Urut. Gitu. Kenapa? Karena Nabi kalau sholat, kata Ibnu Mas'ud, Nabi kalau sholat itu rakaat pertama habis Fatihah Al-Baqarah kalau sholat tahajud. Rakaat kedua setelah Fatihah Al-Imran gitu. Jadi urut. Kenapa urut? Karena ngajarin hidup berpikir sistematik. Berpikir sistematik, mengambil keputusan juga tepat gitu. Urut. Gitu. Tertib, hidup tertib itu ikutin Nabi. Gitu ya. Apalagi jadi imam masjid Al-Kautsar, jangan terbalik, malu-maluin. Tadi tanya di sini kan ada pengajian emang, gitu. Ada pengajian malam Sabtu. Gurunya apa? Sutrisno ada, terang aja gurunya cemen. Jadi mana-mana tuh nuraninya apa? Lebih bagus lagi kata Syekh Abdul Al-Haddad watadabburiha, dan memperhatikan makna qiraat. Itu sebabnya di banyak majelis misalnya orang belajar tafsir misalnya, setelah belajar Al-Fatihah yang dipelajari juz amma. Kenapa? Kalau yang paling banyak dipakai sholat juz amma, surat-surat pendek. Tujuannya apa? Supaya mendukung kalau dia sholat apa yang dibaca dia ngerti gitu. Itu tujuannya itu. Jadi apa yang dibaca bagus dia ngerti. Yang berikut wa itmamur ruku', dan menyempurnakan ruku'. Ruku' biar sempurna. Sempurna ruku' kayak apa sih? Ya kan mesti dicontohin juga, udah tahu sebetulnya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sini. Bukan ini. Bukan ke sini. Jadi lutut sini. Nah, membentuk kalau bisa 90 derajat. Matanya menghadap ke tempat sujud. Itu biar sempurna. Allahu akbar. Tumanina dulu, berhenti dulu. Jangan Allahu Akbar. Berhenti Allahu Akbar, berhenti. Kira-kira baca tasbih 3 kali sampai Allah manamidah. Itu tumanina. Begitu ya sujud tadi. Sujud itu 7 anggota badan mesti melekat di tempat sujud. 1 dahi. Orang sini bilang jidat ya. 1 dahi, 2 tangan, 2 lutut, udah 5 kan? 2 ujung kaki, 7. Jadi yang mesti diperhatikan yang 7 itu. Hidung tidak wajib, tidak harus ditempelin. Yang ini mesti kena. Makanya ketika sholat dahinya dibuka nih, kopiahnya dibuka, supaya dia tidak mengganggu, gitu, tidak menghalangi. Wasail arkan, dan semua rukun-rukun sholat. Kita sudah belajar kan? Ada 18 rukun gitu, dalam sholat. Tapi ada yang menyebut 23. Gak apa-apa. Yang bilang 18 karena digabung 2 rukun dalam 1 amal. Misalnya ruku tumanina, kan 2 amal gitu sebetulnya. Ruku amal pertama, ruku amal kedua tumanina. Jadi 1. I'tidal tumanina, sujud tumanina, duduk tumanina gitu. Jadi 23 jumlahnya, jadi 18. Tapi kalau dipisah jadi 23. Ruku sendiri, tumanina sendiri, jadi 23. Jadi nggak usah dipertengkarkan, nggak usah diributin, karena sebetulnya sama aja. Itu tangkap ya? Terus Syekh Al-Haddad bilang, wa muhafadhu ala sunan, dan memelihara atas sunnah-sunnah sholat. Ada sholat sunnah, ada sunnah sholat.
ada sholat sunnah, ada sunnah sholat. Gimana bedanya? Kalau sholat sunnah, misalnya tahajud, duha, witir, itu sholat sunnah. Kalau sunnah sholat, amal yang sunnah hukumnya di dalam sholat. Sudah tak? Ada dua. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Apa contohnya sunnah ab'ad? Sunnah yang bila ditinggalkan atau tertinggal kepada pelaku sholat diharuskan sujud sahwi. Contoh, kalau ngikutin mazhab Imam Syafi'i, kalau ketinggalan sholat subuh, ketinggalan kunut, misalnya sami Allah mana bidah, kan doa kunut kan di rakaat kedua. Sami Allah mana Allahu Akbar, lupa dia, lupa. Begitu sujud, lupa membaca kunut. Terusin aja sholatnya. Ntar setelah sujud terakhir, kemudian tasyahud akhir. Nah sebelum salam dia sujud sahwi. Ada solusinya. Sujud sahwi doa Allahu Akbar, baca tasbih 3 kali, duduk Allahu Akbar, sujud lagi, salam. Ini sunnah ab'ad. Kalau bapak ke Aqsa, subuh pakai kunut. Ada sunnah hayat. Sunnah hayat kan sholat. Sunnah dalam sholat yang bila tertinggal tidak harus sujud sahwi. Contohnya apa? Takbir intiqal, takbir antar rukun. Jadi habis berdiri nih, kan tuh ruku kan? Antara berdiri ke ruku kan ada takbir kan? Dia ada orang yang lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Gimana mingkem aja dia. Nah, itu sunnah hayat, tidak menyebabkan batal dan tidak harus sujud sahwi. Itu hayat. Bisa tak? Mini. Kalau usahakan kerjain. Angkat tangan. Angkat tangan sunnah. Sami Allahu liman hamidah. Nah, kalau sujud setelah i'tidal tidak disunnahkan angkat tangan. Bisa tangkap kan? Sami Allah mana bidah? Allah Akbar gitu langsung aja. Enggak Allahu Akbar enggak usah. Karena tidak disunnahkan. Jelas? Ini sepele-sepele ini kalau nggak diterangin kadang-kadang orang kerjaan juga. Misalnya bangkit dari sujud gitu ya. Ada yang bangkit dari sujud terus angkat tangan, ada yang nggak angkat tangan. Kapan angkat tangan? Kalau setelah duduk lama. Misalnya habis rakaat kedua, tasyahud awal, kan duduk lama tuh. Allahu Akbar, angkat tangan. Tapi kalau sujud dari sujud pertama naik ke rakaat kedua, tidak usah angkat tangan. Allahu Akbar, jelas? Nah, membaca takbir ketika rukun di awal itu wajib, rukun. Tapi mengangkatnya sunnah di awal, Pak. Kan ada takbiratul ihram ada kan? Takbiratul ihram adalah takbir yang dengan takbir itu mengharamkan amal lain selain amal sholat. Jadi kalau sudah takbir Allahu Akbar itu udah nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh ngobrol. Nah, yang rukun yang mana? Baca takbirnya. Allahu Akbarnya itu rukun. Adapun ngangkat tangannya sunnah. Ngangkat tangannya sunnah. Artinya kalau karena beberapa sebab gak bisa angkat tangan, asal takbir sah dia. Misalnya orang sakit, tangannya digips semua. Mungkin
mungkin kan lagi tinggi di rumah sakit. Kalau diangkat sakit ya, udah Allahu Akbar. Asal baca takbir, ngangkat tangannya. Karena dalam keadaan sakit dia ngangkat tangan boleh. Jelas? Waladabil lati nadabaka syar'u ila amali biha fi salatika. Dan adab-adabnya yang telah katanya menganjurkan syarat kepadamu untuk mengamalkannya biha dengannya fi salatika dalam salatmu katanya. Jadi adab-adabnya mesti dijaga. Misalnya kalau sholat, adab sholat mesti diperhatiin. Adab sholat. Misalnya waktunya, waktu perhatiin nih. Waktu udah ada 4, ada waktu fadilah yang utama, ada waktu biasa jawaz, ada waktu yang makruh, ada waktu yang haram. Dari 4 ini usahakan yang utama dong. Utama yang mana? Tepat waktu. Sholat tepat waktu mahal, pahalanya besar, dan faedahnya sangat besar buat kita. Melatih disiplin, melatih hidup tertib, hidup teratur. Adabnya, adab sholat. Adab dalam sholat misalnya pakaian. Ya kalau sholat pakaian biar bener. Meskipun sah pakai sarung sama kaos kutang, cuman kira-kira dong. Ketemu Pak RT aja mesti pakai baju biasa, baju yang pantas dia pakai kutang. Singlet. Bisa tak nggak? Pakai yang pantas. Gitu. Terus pergilah lagi. Kan yang mesti ditutup kan aurat laki-laki, asal pusatnya ditutup dan boleh tutup memang udah selesai sah. Memang udah sah, cuman adabnya dijaga. Bisa tak ya? Ibu-ibu misalnya juga sama, ya semua bisa tertutup, pakai mukena yang baik. Gitu. Kalau bisa mukena usahakan yang warnanya putih. Ada sekarang mukena batik. Kembang-kembang, aduh gitu. Ya memang tidak menyebabkan batal sholatnya, cuman yang afdal putih. Katanya al-abiyad, yang putih gitu. Jelas ya? Adabnya perhatiin dong nih, gitu. Yang dijaga nih. Ya. Ya, ruku apa khusyuk bukan rukun memang, tapi keutamaan sholat. Kalau khusyuk itu rukun, nggak sholat kita. Khusyuk. Ya. Rukun sholat tadi 18, yang 23 tadi. Gitu. Khusyuk adalah keutamaan sholat. Jadi sholat itu akan utama, akan afdal kalau disertai khusyuk. Gitu. Dan pertanyaan khusyuk itu apa ukurannya? Gitu. Kalau kita mau tahu kita sholatnya khusyuk apa enggak, nah, ada ukurannya. Ukurannya ada 3. Satu, ya. Orang disebut khusyuk sholat kalau mampu ketika sholat sukunul a'dha, tenang anggota badan. Tenang anggota badan, artinya ketika sholat jangan banyak melakukan gerakan di luar gerakan sholat. Misalnya, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, begitu. Sabbi isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhraja faja'alahu. Ya terang aja. Itu tengah bener. Biasa aja.
Jadi khusyuk tenang anggota badan. Makanya kan sebelum sholat disuruh mandi dulu, suruh wudu dulu supaya tidak mengganggu gitu. Ya. Yang kedua, hudurul qalbi, hadir hati, hadir hatinya. Tadi itu ucapan dengan hatinya klop. Allahu Akbar, hatinya Allah Maha Besar. Gitu. Hadir di hatinya. Bisa juga tidak hadir hati, ya. Sholat sih lah, sholat baca sabis, Bismillahirrahmanirrahim, sabis warabbil alladzi khalaqa fasawwa, masa kafir ya. Kemarin saya rasem, sekarang kalau saya rasem suami saya bosan dong. Gitu, saya lodeh aja deh. Kalau saya lodeh ikannya apa nih bisa ngerancang dia. Sampai kelar tuh, sampai kerupuk-kerupuk, sampai sambalnya dia ngerancang gitu. Dia nggak sholat namanya dia. Sholatnya asar di tempat kerja, di kantor atau di tempat usaha. Ini kalau jam segini pulang macet jalanannya. Buat kampung aja deh. Dia bisa ngarang tuh buat sono-sono. Saking asiknya ngarang sampai lupa nih udah 4/3 nih. Ini begitu tuh. Tidak hadir hatinya Pak. Kalau hadir hatinya diikuti semua setiap tahapan sholat itu dengan sangat cermat. Yang ketiga, memahami maknanya, memahami makna bacaan. Bagus nih kalau bisa. Persoalannya tidak semua orang berbahasa Arab, tidak semua orang ngerti bahasa Arab, tidak semua orang bisa paham bacaan sholat itu. Imam Ghazali bilang, kalau Anda tidak terbiasa bahasa Arab, Anda ketika sholat, pikiran dan hati Anda di bacaan sholat, Anda sudah khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun kita nggak tahu maknanya, asal hati kita ada di Bismillah, sudah khusyuk. Ini 3 ukuran ini Pak, untuk mengukur kita sudah khusyuk nggak. Dan orang yang sholatnya bisa khusyuk itu tadi, misalnya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dia bisa mencegah dari keji dan munkar. Kita tangkap ya? Terus kalau ada orang dia sholatnya rajin tapi jahat sama orang, bukan karena sholatnya salah, orangnya ketika sholat tuh tidak bisa memahami makna sholat, dan sholatnya tidak bisa menghentikan dia dari kejahatan. Kalau sholatnya khusyuk pasti dia ngerem dari perbuatan jahat. Nah, untuk bisa begini latihan, latih Pak, dicoba latihan. Dulu ada seorang nanya sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu kalau wudu mukanya pucat gitu, kayak ketak-ketak. Lalu ditanya, Anda kalau wudu lihat wajah Anda kok seperti orang ketakutan ya? Kenapa ya? Terus kata Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya Allah telah menyodorkan amanah sholat itu kepada langit nggak sanggup, kepada bumi juga nggak sanggup, kepada gunung nggak sanggup, maka dibebankanlah kepada manusia. Bagaimana saya bisa memikul amanah yang begitu besar sementara saya banyak kelemahannya? Jadi karenanya setiap saya memikul amanah untuk menjalankan sholat, saya kepada fokus Allah aja gitu. Pikiran saya Allah aja gitu. Nah bagus kalau Bapak mulai mulai wudu itu, wudu baca Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Itu udah, kalau bahasa Betawi udah pasang kuda-kuda. Karena dia tahu setelah itu setan akan mengganggu dia. Dan ada hadis ya Pak, kata Rasulullah, apabila orang mau sholat, itu setan dalam jumlah banyak datang tuh ngeroyok. Kalau kita bilang Allahu Akbar gitu, lari dia.
Zahaba syaitan anhu ila Rau'ah. Setan kabur dari orang itu sejauh Rau'ah. Rau'ah itu kalau dari Madinah 60 kilo. Allahu Akbar, kabur tuh setannya 60 kilo. Ntar kita selesai takbir, balik lagi, masuk sini. Dalam hati kita ingat apa yang sudah lalu. Makanya tidak heran, tidak jarang lagi sholat bisa nemuin barang hilang. Waktu lagi sholat nyari kwitansi, ubuk-ubukan nggak ketemu. Aduh, mana gede tuh duitnya, kemana tuh kwitansi? Itu Allahu Akbar, sudah ya saya taruh di sono. Itu cara setan mengalihkan supaya kita seolah-olah sholat itu cara untuk mencari barang hilang. Padahal sholat bukan untuk cari barang hilang, untuk ingat Allah. Aqimus sholat dan dzikri. Itu tak apa ya? Iya. Terus diajarin sini wal ihtiraz amma yujibu nuqsan fi sholati, dan memelihara. Ihtiraz itu memelihara, menjaga dari apa-apa yang mengharuskan kekurangan dalam sholat. Dijaga, jangan sampai sholat kita rusak, kurang gitu. Usahakan yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk Allah gitu. Dalam banyak hal, karena ini buat Allah nih, saya berikan yang terbaik buat Allah. Makanya sholat jangan main-main, jangan dianggap enteng, karena ini menghadap Allah nih. Au yafutu bih, atau luput katanya dengannya. Jadi jangan sampai luput. Semua diusahakan sempurna. Wujudul kamal, adanya kesempurnaan sholat. Jadi usahakan supaya sholatnya sempurna, kamal. Fa innaka idza fa'alta dzalik, maka sesungguhnya kamu apabila mengerjakan demikian, kharajat sholatuka baydha'a, maka keluarlah sholatmu menjadi putih bersih. Ya Allah. Jadi kalau sholat yang dilakukan dengan kamal, dengan sempurna, itu akan menjadikan kita putih bersih. Hatinya putih, jiwanya bersih, hatinya juga bersih dari dosa. Wajahnya juga cemerlang. Coba lihat, kelihatan pengaruh sholat itu kelihatan pada wajah. Kalau sholatnya bagus, wajahnya juga enak, ya, enak dipandang, enak dilihat. Cenghar, bahasa apa cenghar? Cemerlang, kelihatan bagus. Kenapa hatinya nih? Tuh, gitu. Jadi putih baydha, katanya bersih katanya. Takulu, berkatalah sholat itu. Nah, sholat kalau sempurna bisa ngomong dia. Hafadzakallahu kama hafadzani. Semoga Allah memelihara kamu katanya, sebagaimana kamu telah memelihara aku ya Allah. Didoain sama sholat kita. Jadi sholat itu aktif nih. Sholat itu kalau sempurna, sholat yang sempurna, dia akan mendoakan, akan menjadikan orang itu putih bersih. Hatinya, tampilannya, dan sholatnya mendoakan pelakunya. Mendoakan dia nggak diem Pak. Makanya kan ada hadis as-sholatu unsun fil qabri. Sholat itu bisa menjadi teman nanti waktu kita masuk kubur. Gimana kenalannya sholat bisa jadi teman? Syekh Abdul Somad Al-Falembani, ya, seorang ulama dari Palembang, itu nulis kitab. Kalau orang masuk ke kubur, gitu, kemudian ditanya oleh malaikat, dia bisa jawab dengan baik. Ketika dia bisa jawab dengan baik apa yang ditanya oleh malaikat,
Yaj'al qabrahu rawdah. Allah jadikan kuburnya taman surga. Gak lama, kalau yang meninggal itu laki-laki, perempuan datang cuakep. Kalau cakep dia cuakep. Kalau bahasa Bali cakep be. Aduh, ada perempuan yang menurut kita. Kalau yang meninggal perempuan, laki-laki datang. Kita tanya, siapa kamu? Saya kan waktu di Villa Kelapa 2 gak pernah ketemu sih. Itu dia nyautin dia. La takhaf, jangan takut katanya. Innama ana amaluka shalihah. Sesungguhnya saya adalah amal solehmu katanya. Salatmu, puasamu, hajimu, zakatmu, umrahmu, sedekahmu, ngajimu, kebaikan kamu, Allah jadikan saya untuk nemani kamu sampai kiamat. Ya Allah. Bapak nggak nganggur sono. Catur. Senang di sono, ada temennya. Ibu juga gitu. Pertanyaannya, ketemu nggak sama istri, sama suami? Ketemu, tapi nanti di surga. Baru tuh di surga. Jadi sholat bisa mendoakan nih, hafadzakallah kama hafadzani gitu. Semoga Allah memelihara kamu sebagaimana kamu telah memelihara aku, kata sholat. Wa illa, dan jika tidak demikian, kharajat saudaa mudlimatan, maka keluarlah sholat itu menjadi hitam, lagi gelap. Taqulu, berkata sholat itu, dhayyaqallahu kama dhayya'tani, semoga Allah menganiaya kamu katanya, mengabaikan kamu sebagaimana kamu telah mengabaikan aku. Jadi jangan diabaikan sholat. Yang bagus begitu masuk waktu sholat. Ya. Yang lain dikemudiankan. Waqad qala alaihi salatu wassalam laisa lil salati illa ma aqala minha. Tidak ada bagi seseorang dari sholatnya kecuali yang ingat ia khusyuk dari sholatnya. Jadi yang bernilai itu sholat yang khusyuknya itu. Kalau sholatnya 100%, khusyuknya 60%, yang 60% itu yang berpengaruh. Bukan di sini, sampai di akhirat pengaruh. Jelas? Alhamdulillah. Ya satu asal ya. Sampai sini ada yang bertanya? Bapak jadi imam, sholat bapak lupa, mestinya rakaat kedua tasawuf awal, gitu kan? Terus bapak berdiri, ya, tidak tasawuf awal. Kalau ingatnya belum berdiri sempurna, baik lagi. Kalau udah berdiri sempurna, udah baca Bismillah, Fatihah, nggak usah, bapak sujud sahwi aja. Jadi kalau rakaat kedua mesti kan tasawuf awal, bapak Allah, begitu sampai di tengah, kenapa berdiri nih belum tasawuf gitu, balik boleh. Tapi kalau sudah berdiri sempurna, sudah sedekah, sudah baca Fatihah, nggak usah, tutup aja dengan sujud sahwi. Jelas? Ukuran kita ketinggalan sholat dari imam itu setelah sampai mana ya? Ya, bapak disebut berjamaah idza adraka ruku. Kalau bapak mendapatkan imam ruku, bapak dihitung satu rakaat. Misalnya, bapak datang ke masjid Al-Kautsar, begitu datang takbir, Allahu Akbar, imamnya ruku, mungkin nggak? Bagaimana? Ruku aja, bapak ikut ruku, tidak usah mangkreng. Saya kan belum baca Fatihah, ruku aja sendiri. Kan nyusul nggak boleh. Kenapa? Karena ada hadisnya. Kata
Kata Nabi, idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u fa idza sajada wa idza sajada fasjudu. Apabila imam takbir, takbirlah kamu katanya. Apabila imam ruku, rukulah kamu. Apabila imam sujud, sujudlah kamu. Berdasarkan hadis itu, kalau kita baru takbir karena masbuk gitu, kemudian imamnya tiba-tiba ruku, ya ruku, Bapak dapat 1 rakaat. Tapi kalau Bapak takbir, imamnya lagi ruku, terus sami Allah hamidah, Bapak tidak dihitung 1 rakaat. Tinggal nambah sisanya aja. Jelas? Sudah. Sering. Untuk hukum apa? Bermakmum kepada makmum gimana tak? Misalnya ada yang masbuk pada saat dia tanpa imam tahiyat salam, dia akan bangun. Kita baru datang nih, nah kita bermakmum pada makmum dekat pada. Kalau sendirian boleh. yang Jadi kalau seorang udah pada selesai sholat semua, ada satu jamaah yang masih tertinggal sendirian ya, gitu. Kalau sendirian Bapak boleh ikut. Tapi kalau banyak berentet satu saf, ya udah. Ya Bapak kalau mau berjamaah, Bapak cari tunggu sebentar sampai mereka selesai. Ada rombongan berikut baru soal Bapak baru berjamaah. Jelas ya? Oke, jelas. Ibu menanya, jangan ragu-ragu. Apa-apa daripada diempet. Kenapa tadi nggak ditanya? Saya lagi bingung. Ya. 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 Puasa apa? 9 hari. Ya. Bapak kalau ketemu seperti itu, Bapak boleh bertanya. Boleh bertanya. Saya mohon izin, boleh nggak saya tahu kenapa kok 9 hari gitu? Boleh nggak saya tahu? Tolong diberikan dasar-dasarnya supaya saya bisa mantep nih. Gitu. Baik kita tidak taklid aja, ngikut aja. Mesti ada. Oh ini hadisnya begini, alasannya ini, pertimbangannya itu, manfaatnya begini. Gitu. Kalau emang jelas, masruh sesuai dengan syariat, Bapak punya hak untuk mengikuti. Kalau Bapak ragu, Bapak boleh tidak melakukannya, selama itu bukan yang fardu ya. Kalau yang sunnah-sunnah yang tadi itu Pak, kalau memang jelas dalilnya, ada sanadnya, ada ikutannya, gitu, ada alasan-alasan yang menguatkan, silakan Bapak ikutnya. Kalau enggak, ya Bapak boleh tidak ikut. Murid harus punya alasan. Jadi jangan asal ikut aja. Tarekat banyak Pak, banyak sekali di mana-mana. Di Indonesia, di luar negeri banyak tarekat. Ya, tiap tarekat punya berbeda-beda. Selama emang jelas ada sanadnya, ada silsilahnya, ada kaitannya dengan Rasulullah, ikutin aja. Bahwa itu tidak biasa bukan karena nggak ada, karena memang tidak setiap orang mengamalkan itu misalnya gitu. Jelas ya? Baik. Ya ngaji akhlak ini ya belajar akhlak ya. Bagaimana berakhlak dalam sholat, bagaimana berakhlak kepada Allah gitu.
kita ini pindah topik lain, topik baru lagi. Baik, yang pasti setiap bertambah usia kita mesti bertambah prestasi. Jelas ya? Bertambah umur tidak berarti prestasi buku mesti kurang, mesti nambah. Orang Islam itu usahakan kalau bisa grafiknya naik terus. Kalau ibarat grafiknya gini, nah ini. Sekarang di sini, besok sini, lusa sini. Jangan sini, gitu. Mesti naik terus nih, gitu. Umur boleh nambah, prestasi mesti meningkat. Kalau kita menurun prestasinya, rugi dong. Rugi umur, rugi tenaga, rugi segala-galanya. Ini mesti terus naik nih. Kualitas maupun kuantitas, ilmu maupun amal naik. Seperti minggu lalu kita pernah belajar kan, orang yang soleh, orang yang imannya nambah terus, gitu. Prestasinya nambah terus. Orang yang tidak soleh, yang prestasinya imannya makin turun, gitu. Jangan sampai kita gitu. Jelas? Ada yang imannya rata, dari dulu sekarang besok segitu aja, malaikat. Sekarang besok segitu aja dia, nggak nambah-nambah. Malaikat. Kalau kita increasing, yang naik, bukan decreasing, menurun, naik. Sekarang bisa sholat subuh tepat waktu berjamaah bagus. Besok lebih bagus lagi, begitu subuh udah sholat witir di rumah. Gitu. Ada lebihnya tuh. Gitu. Berjamaah subuh bagus. Gitu. Jelas? Cukup dulu ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an. Allimna al-Qur'an وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا والعفو عند الحساب ونجاة من النار اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بالسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Sekian, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.